malam, hari Rabu, ditepuk tanganin di sini aja kita. Habis itu kita party aja nih. Wah boleh deh kalau gitu. Ngomong kita sekarang aja. Sekarang ngomong presenter utama kita belum datang. Iya enggak? Party aja kalau kita berdua gini takut yang datangnya setan. Baru diomongin kan. Ngomongin saya ya? Kok tahu sih? Makanya jangan ngomongin saya mulu jadi kamu turun. Jadi keturun tangga. Ya turun tangga. Kok cepet banget datang ini lagi enak berdua nih gue lagi ngobrol-ngobrol nyantai nih ngomongin presenter utama. Lo datang. Saya presenter utama? Iya dong. Kalau kamu? Co-host utama. Kita juga punya co-host. Yoi. Ini Jessica. Kan Jessica. Ini hari Rabu perdana Midnight Live. Rabu perdana apa maksudnya? Ya kan episode hari Rabu pertama kali ini. Minggu lalu nggak ada. Oh iya ya? Iya nggak? Ini episode ke-34. Kita mau ngomongin apa aja hari ini, Jessica? Sebelum kita ngomong, mending opening dulu. Kan bumper kecilnya belum diputar. Oh iya. Inilah Midnight Live. Udah keluar bumpernya. Udah sah ya? Udah sah opening tuh. Jadi Midnight Live mulai minggu ini ya? Minggu ini tayang Selasa sampai Jumat. Wah. Selasa sampai Jumat 4 kali seminggu. Wah. Dan hari ini kita punya segmen Ladies Night. Setiap hari Rabu ya? Setiap hari Rabu. Ada Jessica loh. Ada Jessica. tentunya. Gimana rasanya Jessica bergabung di Midnight Live? Menyenangkan ya ternyata di sini. Saya malam-malam di sini ngobrol-ngobrol. Iya. Ini apalagi ada isu-isu dari mancanegara yang sebenarnya mirip-mirip sih. Ada tondef-tondefnya gitu. Oke. Jadi kita baca aja beritanya deh. Iya. Boleh deh. Yang pertama ada berita apa nih, Tong? Wah ini saya nggak mau banyak komentar. Nah. Soalnya ada menteri yang mundur gara-gara komentarnya salah. Waduh. Menteri mundur. Mundur. Di Jepang. Oh, di Jepang. Jadi Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengundurkan diri setelah komentarnya soal tidak pernah beli beras. Wow. Memicu kemarahan publik. Padahal beras Jepang enak-enak ya. Enak tuh. Pakai supit bisa tuh. Iya. Dalam sebuah pertemuan, Taku Eto bilang kalau dia nggak pernah beli beras sendiri karena para pendukungnya menyumbang banyak beras. Sampai dia bisa jual lagi berasnya. Aduh. Ya mungkin dia mikir lumayan kali ya buat usaha sampingan. Daripada beras numpuk mendingan jadi reseller. Iya. Bisa juga dibagi-bagi. Mas iya. Apa istilahnya? Kalau dibagi-bagi itu? Bansos. Nonton. Aduh. Bengong. Bayangan bengong emang. Gaman. Kan udah dibayar. Bulanan. Alias gajian. Iya. Tapi komentarnya ini seperti menutup mata sama kondisi Jepang yang lagi mengalami kelangkaan beras. Yang telah menyebabkan harga bahan beras melonjak. Waduh, mahal ya. Gitu, Tong. Terus apa, Tong? Jadi warga pun geram sampai akhirnya Taku Eto mundur dari jabatannya. Oke. Nah, Nggak bakal maju lagi tuh mundur. Udah mundur. iya. Kalau nggak maju ya mundur. Oh iya. Kalau nggak kiri kanan. Iya. Kalau nggak atas bawah. Terus apa lagi? Samping. Udah tadi. Udah iya. Selanjutnya dari mana lagi nih Jessica beritanya nih? Iya nggak cuma dari Jepang nih, tapi ada yang lain juga yang mundur. Sama persoalannya soal tondef nih. Ini di Mongolia tadi. Oh, di Mongolia. Perdana Menteri Mongolia Lufsanamsrai Oyun Erdene memutuskan mundur dari jabatannya setelah dikritik habis-habisan oleh netizen. Karena gaya hidup hedon putranya yang viral di media sosial. Oke. Hedon. Merasa ada javu saya. Wih, berani juga ya. Bantuin dong. Saya doang ngirian nih. Jadi anaknya upload pertunangan mewah di hotel kelas atas, pakai tas harga ratusan juta. Sampai pakai helikopter pribadi.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian sulit. Waduh, dejavu lagi saya. Padahal Oyun Erdene selama ini mengaku berasal dari latar belakang keluarga sederhana di pedesaan. Gara-gara ini Luz Sanasrai kehilangan dukungan parlemen. Makanya kalau mau jadi pejabat pastiin keluarga lo bukan konten kreator gaya hidup mewah. Minimal jangan kasih password wifi. Sebelum mengatur negara, atur dulu keluarga. Itu ya, harus belajar bagaimana membina keluarga sebelum membina negara. Karena semua dimulai dari keluarga. Bener banget Jessica. Selanjutnya ada berita dari mana nih? Iya. Tumben suaranya dikecilin. Agak sulit yang ini. Tong, pasti bukan nyari HP. Nyari HP dong. Nyari teknologi ya? Saya bingung nih, nyari lucunya mana saya? Ada berita apa lagi jadinya nih? Ngomong HP yang hilang nih. Ketemu nih. Ada seorang penumpang yang kehilangan handphone di kabin penerbangan pesawat Garuda GA716 rute Jakarta Melbourne. Apa? Melbourne. Pernah nggak nonton ke Melbourne? Ulangi. Melbourne. Maju ya. Pernah nggak ke Melbourne? Belum. Sama. Ya, jadi HP itu sempat dicari-cari sama kru kabin di kursi pesawat, tapi nggak ketemu. Akhirnya sang penumpang pun melacak HP-nya pakai fitur Find My iPhone. Berdasarkan hasil pelacakan, HP itu sempat terdeteksi ada di Terminal 2 kedatangan Bandara Melbourne. Lalu pindah ke Hotel Mercure South Bank, di mana hanya kru Garuda GA716 tercatat sebagai tamu. Selanjutnya sinyal pelacakan mengarah ke beberapa tempat sampah sampai akhirnya HP terdeteksi berada di Sungai Yara. Handphone apa backpacker tuh ya? Pindah-pindah lokasi terus. Menanggapi viralnya laporan ini, pihak Garuda Indonesia menyatakan penyesalan dan membebas tugaskan para kru yang bertugas di GA716. Kalau bener kru yang ngambil, itu bukan awak kabin, itu awak kabur. Masih ada berita lagi kita ya? Masih ada satu lagi. Berita apa selanjutnya ini Jessica? Ini kalau biasanya orang taunya nih dari dunia fashion, from Prada to Nada. Jadi nih para fashionista terkaget-kaget dan mereka juga heran karena penampilan para model brand Prada di Winter Fashion Week pekan kemarin nih. Jadi dalam koleksi terbaru yang disebut dengan Raw Glamour, ini para model tampil dengan gaya rambut yang awut-awutan. Kayak orang baru bangun tidur. Oke. Kayak merek obat nyamuk ya? Oh, bukan ya? Awut-awutan. Iya. Ada W-nya kan? Awut-awutan. Iya. Beberapa dari mereka bahkan menyebut gaya rambutnya sebagai depression hair. Tidak hanya otak yang depresi tapi rambut juga bisa depresi ya. Kalau depression hair kayak gini mah, ini keseharian saya. Oh iya. Cocok dong jadi model Prada. Oh begini nih. Kurang lebih. Bangun tidur, kayak bangun tidur belum mandi ya sebenarnya. Iya. Iya makanya from Prada to Nada. From Prada tuh nada. Iya. Out-outan. Awut-awutan. Kalau saya kan nggak cuma rambut yang awut-awutan, Apa tuh? muka juga. Makanya nih saya ngomong tentang muka nih, ada nggak sih ya perawatan buat cowok-cowok gitu ya? Kalau Jessica perawatan wajahnya gimana nih? Iya tentunya sih kalau sekarang nih, kalau misalkan kita ngelihat cewek sama cowok tuh sama-sama perawatan wajah. Oh iya? Mas Otong. Iya. Kagetnya biasa aja dong. Iya, nggak cuma perempuan aja lagi Oh yang iya? perawatan Oh, cowok sekarang. juga harus ya? Cowok juga harus perawatan. Penting nih bahas perawatan kecantikan. Khususnya yang bersangkutan dengan biaya perawatan wajah. In this economy ya. Lebih ekonomi, ada yang sampai katanya ratusan juta rupiah.
Kalau sini kan kita kan sebagai presenter ada perawatan juga sini. Oh iya. Kita. Anda aja kali berdua. Mudah-mudahan SK-nya keluar. Amin aja. Iya. Gak apa-apa memang. Oke. Otong mantap ya. Iya mantap. Mantap. Lanjut lah. Dari kiri udah kayak Orlando Bloom kan. Oke. Dari kanan. Dari kanan Orlando Magic kayaknya. Dari depan Kidaus. Lanjutlah kita. Oke, nanti kita bahas lagi soal perawatan, khususnya kecantikan wajah dan sebagainya ya. Karena perawatan itu zaman sekarang kan penting. Betul. Apalagi buat orang-orang yang berada di depan layar. Betul. Walaupun Otong sehari-hari pakai sabun muka, tapi kan juga sepertinya butuh perawatan ya. Jelas dong. Perlu? Perlu dong. Oke. Selama ini yang biayain perawatan siapa? Istri saya. Mertua nggak? Ya dari duit betul. Ya udah nanti kita bahas deh soal perawatan wajah dalam segmen Ladies Night. Mari tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Kita punya bintang tamu di segmen ini. Nama segmennya apa? Ladies Night. Setiap hari Rabu. Iya, Jessica mungkin boleh opening segmen Ladies Night. Oke, jadi ini langsung aja Langsung ya. aja. Jadi kalau Ladies Night begini juga boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Iya, apapun untuk Jessica. Tapi di Ladies Night, tapi bingung deh jadinya sekarang gimana ya harusnya? Apa tuh? Kalau begini juga, ada ide gak? Saya juga bingung. Ya udah kita mulai aja. Ini segmennya Jessica Wulandari ya. Segmen Ladies Night. Jadi siapa bintang tamu kita hari ini, Jessica? Jadi ada dokter kecantikan yang jauh-jauh datang dari Banjar ke Jakarta pada malam ini juga. Abis praktek spesial datang ke Midnight Live ke segmen Ladies Night. Iya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan Dokter Ayu, kami persilakan. kami persilakan. Halo Mbak Jess, halo Mas. Selamat datang dong terima di kasih. Midnight Live. Hari ini kayaknya ada pembahasan seru ya kita ya. Pastinya karena ini soal kecantikan Wow. dan soal apa? Perawatan. tubuh. Hanya itu saja Mas hari ini. Perawatan wajah dan Wajah dan tubuh. tubuh. Iya. Otong mungkin mau konsultasi gratis nih. Ini saya udah mulai kebotakan nih, apa solusinya? Oke, jadi kalau untuk kebotakan pada laki-laki, memang laki-laki itu mayoritas terjadi satu masalah rambut, kemudian masalah kerutan ya Mas ya. Ya. Jadi yang paling efektif saat ini adalah, menurut saya adalah growth factor stem cell treatment. Jadi diambil dari blood darah pasien ya. Jadi darah pasien diambil, kemudian dilakukan suatu teknologi yang dia di mana growth factor dan stem cell-nya diambil, kemudian diinjeksikan ke rambut dan ke wajah. Sakit nggak dok? Little sedikit, karena pakai jarum khusus dia, jarumnya sangat kecil. Biasa harga berapa tuh dok sekali perawatan tuh kalau boleh tahu nih? Kalau growth factor itu kalau di Banjarmasin di klinik saya itu dia kisaran 5 juta. Kenapa? Minta duit ke mertua dulu mau. Silakan Dokter Ayu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Ayu. Sembari Otong lagi berdiskusi dengan mertuanya, ya, untuk mendapatkan dana segar, untuk wajah yang segar dan rambut yang segar. Kita berbincang dengan Dokter Masya Ayu di Allah. sini. Jessica pasti paham nih soal perawatan wajah, perawatan kulit. Iya, Aku agak ngeblank Jess ya, karena Kenapa? segar gitu, au gitu ya. Iya, agak Oh dokter ngeblank ini ya. Aumania cabang Banjarmasin. Iya kayaknya, au Oke, gitu kita kasih ya. au dulu ke dokter. Masya Allah panjang ya. Oke, gimana Jess?
sebenarnya sekarang kita mau nanya tren kecantikan dulu sih, Dok. Soalnya kalau ngelihat nih di media sosial, salah satunya di Instagram, itu tiap hari iklannya keluar sampai bingung kalau mau perawatan harus mulai dari mana. Sebenarnya kalau untuk tren kecantikan itu yang saat ini ngetren adalah memang pasien-pasien itu masih basicnya ke Korea Selatan, di mana mempunyai wajah yang kayak bersih, kemudian kenyal ya, glowing, kemudian mempunyai struktur dari contouring wajahnya itu proporsional. Proporsional artinya antara upper face, mid face, dan lower face itu sejajar. Kalau Resa proporsional nggak, Dok? Kantong matanya kurang ya. Jadi beliau bermasalah di mid face ya. Mid face itu daerah smileline, kemudian cheek bagian atas sama kantong mata. Ada juga yang bilang saya nggak punya leher nih, Dok. Gimana, Iya, Dok, iya. Bener nggak sih? Jadi pada laki-laki ya, pada laki-laki memang paling bagus mempunyai jawline yang tegas. Jadi dia kayak maskulinnya kelihatan. Tapi jangan mempunyai dagu yang runcing karena akan terlihat lebih feminim. Nanti nancep, Dok, ya ke meja gitu kalau Iya, benar. Begini ya bisa. Bisa aja saya. Masya Allah ketawa terus di sini ya. Jadi sekarang kita trennya masih ke Korea Selatan. Jadi gimana caranya kayak struktur dari kulitnya itu kayak lembut, pori-porinya itu minimal, kemudian kayak glowing itu artinya lebih kayak kencangnya bagus. Jadi pada saat kena pantulan lampu ataupun matahari kayak mengkilat gitu. Kayak kulitnya dokter sih sebenarnya langsung mengkilat. Mencelonong gitu ya. Mencelong. Oke. Dokter sendiri bagaimana perawatan wajahnya, Dok? Oke, kalau saat ini saya melakukan, karena saya sudah menopause dini ya, dikarenakan saya mempunyai 5 anak dan saya sekarang rutin terapi autologous stem cell yaitu blood stem cell terapi. Mengingat saya sempat dirawat di ICU dan pernah melakukan operasi besar yang harus recovery-nya cepat, saya melakukan pilihan blood stem cell terapi yang dimana itu efeknya ke awet muda, ke kulit, ke semua organ akhirnya gitu. Iya. Biasanya kalau perawatan gitu gimana, Dok ya? Apa yang ditakutkan? Ada nggak sih hal-hal yang ditakutkan gitu dari perawatan seperti itu? Kalau blood stem cell terapi ini aman, Mas, karena dari tubuh pasien kembali ke tubuh pasien. Bahkan blood stem cell terapi ini sekarang sedang dikembangkan untuk kasus-kasus pasien autoimun, kemudian pasien-pasien leukemia, talasemia, pasien-pasien kencing manis, pasien-pasien lupus ya. Jadi untuk para pasien misalnya jika anak remajanya atau orang terdekatnya mempunyai gejala psoriasis yang sudah terlalu kronis, itu bisa dilakukan terapi blood stem cell. Jadi sekarang itu estetik, kalau saya mempunyai pola pikir estetik tidak hanya untuk orang yang sehat atau yang mau cantik, tetapi kita berpikir bagaimana suatu tindakan estetik ini safety untuk pasien saya kencing manis, post kemoterapi kanker, pasien autoimun dan pasien saya yang lupus. Jadi pada prinsipnya untuk orang yang sakit saja aman, apalagi itu digunakan untuk yang sehat. Tapi sebenarnya penasaran sih, Dok, itu kan dari badan kita, Ya. terus itu akan ditaruh ke teknologi, kemudian dibalikin lagi ke badan kita. Artinya darah kita itu harus bersih dulu untuk dimasukkan ke teknologi itu, atau ya udah kadang kan kita gaya hidup kita sembarangan aja, Dok. Itulah luar biasanya teknologi. Jadi teknologi itu ada regimen khusus yang dimana dia memang benar-benar hanya menyaring growth factor dan stem cell-nya. Nah, darah kotornya itu ya dibuang dengan tabung-tabungnya kita buang. Yang kita ambil hanya growth factor dengan stem cell-nya, kandungannya itu. Jadi ada istilahnya sekarang tuh, Jess, soal teknologi itu. Teknologi ya? Udah tahu nih, pasti ke teknologi ya. Teknologi ya? Aku nggak tahu sih ya, bukan golongan ya. Itu lagi trending di Bukan TikTok. anak gaul banget gitu ya. Masa sih? Iya, beneran. Dok, tapi ngomong-ngomong terkait dengan itu kan perawatan. Perawatan yang kita juga pengen tahu ini terkait dengan skincare. Iya. Karena kalau sekarang udah era media sosial. Yes. Dok, bahkan ya kalau kita ngelihat trending di TikTok, get ready with me, misalnya gitu. Ada loh anak-anak di bawah umur kayak umur 7 tahun itu dia Menggunakan udah skincare. pakai skincare. Sebetulnya tuh gimana sih, boleh nggak sih, Dok? Oke, anak-anak pada saat bayi pun sebenarnya boleh pakai skincare dengan catatan ada indikasi. Misalnya,
pada seorang balita itu terjadi misalnya reaksi alergi, mau nggak mau dia menggunakan moisturizer ya. Misalnya kulitnya terlalu kering dan gampang alergi, mau nggak mau dia menggunakan moisturizer. Tetapi kalau muka anak itu cenderung normal, lebih baik sih tidak ya. Jadi boleh nggak sih dok, kalau misalnya pertanyaannya boleh nggak seorang anak itu pakai skincare? Boleh, asal paham dengan kandungannya dan kebutuhannya. Nah seperti itu. Dan itu harus ada pengawasan dari orang tua. Iya, dan orang tuanya harus paham betul bukan brandnya, tapi komposisinya. Nah seperti itu. Seorang orang tua itu harus paham bagaimana anak saya itu kalau ciri-cirinya alergi terhadap suatu produk. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Itu terjadi eritem atau merah di seluruh wajah. Karena ingat, salep, serum, sabun itu diaplikasikan seluruh wajah. Kalau nggak cocok terhadap suatu produk, itu ciri-cirinya beruntusan seluruh wajah. Nah. Tapi kalau untuk pria, apa perawatan yang paling sederhana? Karena kan biasanya pria nggak mau ribet ya. Pria itu tergantung kasus ya. Pria itu ada 2 jenis, 3 deh ya saya alokasikan. 1 yang dia gampang jerawatan, 2 yang kulitnya normal, 3 yang kulitnya kusam cenderung berplek. Nah tentu saja beda ya Mas ya. Kalau dia cenderung normal saja, cukup menggunakan mungkin moisturizer sama sunblock yang spray, nggak usah yang aneh-aneh lah ya. Ya itu. Kemudian kalau yang cenderung berjerawatan, tentu saja dia harus mengubah lifestyle terdahulu. Oke, nah. Kalau eksekutif produser saya masuk yang mana nih kira-kira? Yang mana nih yang eksekutif yang ini, nih? Yang depan paling kanan. Nah ini. Kalau Bapak ya boleh saya sarankan ya, lebih kalau cowok ini sebenarnya malas ribet ya. Saya menyarankan hanya kalau untuk kulit kusam menggunakan serum yang kandungannya vitamin C atau serum yang menggunakan ada kandungannya tranexamide exit karena itu bagus untuk pigmentasi. Kira-kira habis berapa dok biaya perawatan? Kalau skincare sih murah ya, cuma kalau berbicara tentang perawatan, seorang laki-laki itu sebenarnya hanya butuh kalau untuk kencang. Cowok itu sebenarnya butuhnya kencang, ya Mas ya, bersih itu toh ya. Jadi kalau untuk kencang, saya menyarankan itu botok full face itu 1 tahun sekali. Ya, kalau untuk bersih mau nggak mau, Masnya ya harus rajin merawat kayak pakai lotion kayak gitu-gitu sih ya. Nggak usah yang infus-infus atau apa, nggak usah. Tetapi segala sesuatu kalau misalnya lifestyle-nya itu berkontinu dan komitmen, sebenarnya hasilnya akan bagus. Jadi suntik vitamin C nggak perlu? Itu kalau dia sakit. Iya. Kayaknya lebih penting suntik dana ya. Masya Allah. Lucu sih ya. Baru tahu nih ya. Tapi sekali perawatan sebulan lah. Sebulan tuh bisa habis sampai 100-200 juta nggak? No, enggak, siap. Kecuali kalau pasiennya memang mempunyai gejala-gejala, mohon maaf ya, ada penyakit kencing manis. Tentu saja mungkin beliau membutuhkan terapi stem cell. Untuk apa? Untuk harapan stem cell itu adalah suatu teknologi terbaru untuk harapan kita panjang umur sebenarnya. Karena apa? Tujuannya adalah regenerasi sel. Nah itu. Tapi kalau untuk orang yang normal, perawatan yang enggak lah sebenarnya under 10, under 5, under 1 pun ada ya sebenarnya. Kalau anak-anak mohon maaf masih remaja usia 20 tahun cuma kulit kusam, ngapain perawatan juta-jutaan ya kan? Cukup pakai skincare yang memang cocok untuk kulit dia. Dan ingat, jangan pernah gonta-ganti skincare kalau memang sudah cocok. Prinsipnya. Basic skincare yang diperlukan untuk laki-laki dan perempuan apa dok? Ya tadi saya jelaskan bahwa beda. Kalau misalnya pada pasien berjerawat tentu saja yang ada kandungan salicylic acid ya, mungkin ada retinolnya atau antibiotiknya. Tapi kalau yang normal itu hanya moisturizer, sunblock sama dia vitamin C supaya agak cerah. Baik, semoga bermanfaat nih ya untuk para penonton Midnight Live yang sekarang menyaksikan Ladies Night ya. Perawatan itu penting. Minimal sunblock ya dok ya. Iya sunblock. Oke, kita berikan sunblock sama serum ya. Serum. Oke. Iya. Kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Ayu. Terima kasih dok sudah datang di Midnight Live. Ya. Terima kasih Dokter Ayu. Au. Ya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live.
songs on the rooftop. Forbidden love's the only love we've ever known. Well, going with the current is never really our thing. How do we decipher if it's forever or a fling? Quick love, we got to figure us out. Quick love, before one of us shuts down. Absence of a timekeeper, but the minute hand's been tough. We're not getting any younger, and Mom keeps asking about us. My friends are settled with their babies, not saying that's the kind of route we have to take. Well, I just need to know for sure, 'cause I've been wrong before. Patched up all the pieces like it's another chore. Quick love, we've got to figure us out. Quick love, before one of us shuts down. An absence of a timekeeper, but the minute hand's been tough. We're not getting any younger, and Mom keeps asking about us. Hello? Welcome. Maybe, what will your dad say to me if I decide to get on one knee? Put our emotions aside, it's really gonna be a tough ride. Why live with something to hide? You're gonna make a beautiful bride. Quick love, we've got to figure us out. Quick love, before one of us shuts down. Reality Club is in the house. Welcome to Midnight Live. Reality Club luar biasa ya, penampilan dari Reality Club. Gimana penonton? Suka nggak? Kita kasih au dulu dong. Gimana kalau kita langsung ngobrol-ngobrol aja bareng Reality Club, karena ini kita akan berbicara soal quick love. Itu dia. Apa sih arti dari quick love ini? Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Teman-teman, Fatia, Faiz, Nugi, Era, sekali lagi selamat datang di Midnight Live. Silakan duduk, sudah kami siapkan. Iya, Jessica boleh bergabung. Silakan Jessica. Penonton masih semangat kan? Masih. Karena nanti Reality Club juga akan menyanyikan sebuah lagu lagi ya. Yes. Di penghujung Midnight Live. Pasti penasaran penonton dan juga Aumania dimanapun Anda berada. Quick love ya. Nugi udah au aja. Aumania cabang mana nih? Wah. Veteran. Veteran Jakarta Pusat. Jadi bicara soal quick love, apa sih arti quick love ini? Mungkin Fatia bisa jawab. Oke, quick love itu lagu tentang kayak tahu nggak sih hubungan yang udah terlalu lama gak jelas. Kayak HTS yang gak jelas, ini mau dibawa kemana? Sampai orang tua udah nanyain kayak, kamu jadi nikah kapan? Gitu. Kapan? Anaknya tahun
tante ini udah loh. Iya gitu. Jadi basically quick love itu kayak ayo cepat kita harus putusin hubungan ini mau dibawa kemana. Lebih ke quick love tuh kayak cepet say gitu. Iya. Cepet sayang. Gimana nih masa gue digantungin terus ya kan? Betul. Kentang nih gue nih. Iya. Karena ada liriknya kayak before one of us shuts down, kayak ya kita harus putusin sebelum salah satu pasti ya feelingnya udah hilang lama-lama Iya. kalau HTS terlalu lama. Iya. Jessica punya pengalaman seperti itu? Tapi itu beda sama situationship yang sekarang lagi banyak dibicarain orang-orang apa gimana sih? Sama-sama. Oh sama. Justru ngomongin itu. situationship. Betul, Mereka situationship. tahu nggak situationship? Apa itu? Itu tadi yang udah dijelasin. HTS ya. HTS. Ada lirik-lirik yang memang Iya, tadi emang ada lirik-liriknya. Tadi sempat baca ya, Jessica, Iya, sempat ya? baca pas lihat liriknya. Oh, kok kayak nyenggol ya jatuhnya. banyak yang nyenggol ya. Oke, mungkin dari Faiz, apa sih arti dari Quick Love ini dan kenapa dipilih judulnya Quick Love? Apakah memang dari perasaan teman-teman semua dari Reality Club atau seperti apa, Faiz? Kenapa judulnya Quick Love ya? Kayaknya yang nulis. Iya, Fatia yang nulis sebenarnya. Iya, Mungkin tadi yang katanya Fatia bilang itu kayak makanya lagunya sangat dinamis gitu karena emang kalau kita di situasi yang kayak HTS gitu pasti ada rasa lagi seru-seru tapi ada buru-burunya juga kayak aduh ini kayak ada pressure-nya gitu loh. Sama perasaannya berubah-ubah nggak sih? Iya. Jadi ada buru-burunya tadi ya. Aduh, itu dia tuh ya. Tapi jangan terlalu terburu-buru ya. Nggak baik, Slow nggak baik. aja pelan-pelan. Tapi pasti. Tapi pasti. Jangan digantungin. Iya. Nggak boleh kentang. Nah, dapat banget kan Jessica. Kalau Ega gimana? Ikut Fatia juga atau Era. Era? Jadi ketukar kan? Era. Ya, Era. Jadi Fatia sebagai penulis lagu begitu ya. Bagaimana? Ada tantangan tersendiri nggak dalam membuat lagu ini? Oh pastinya, apalagi karena temponya berubah-berubah ya. Itu kayak sebagai drummer kayak kenapa sih nggak bisa kayak slow aja gitu. kayak ya udahlah temponya segini aja gitu. Tapi apa namanya pas didengerin diceritain juga kayak dipresentasiin gitu kan lagunya kayaknya emang mantepnya tuh diubah-ubah temponya kayak gitu. Jadi tantangan ya banyak sih ya karena kadang pelan, kadang kenceng. Tapi seru banget sih. Tapi pernah nyangka nggak dibilang orang salah satu band indie pop tersukses? Waduh, berat banget sih. Berat banget. Sukses mungkin enggak kali ya. Masih banyak yang lebih sukses sih. Iya. Mungkin belum sampai situ. Cuman alhamdulillah aja kalau misalnya ada yang mikir kayak gitu. Iya, tapi banyak loh yang mikir kayak gitu. Alhamdulillah kalau gitu mah. Tapi pasti dulu tantangannya banyak dong ya ketika membangun band ini. Banyak banget. Dulu kalian ketemunya gimana sih? Banyak banget. Jadi kita itu terbentuk 2016, kita udah 9 tahun. Dan kita ketemu karena dipertemukan. Karena emang pengen bikin band. Dan ya udah jadi kayak dipertemukan oleh satu orang yang tadinya dulu adalah bassist sebelum Nugi. Tapi malah dia yang sekarang udah cabut. Tapi tantangan banyak mulai dari kita awal-awal benar-benar nggak kenal siapapun di industri musik. Kayak ya udah ngeband sendiri. Kita pertama kali banget rekaman itu di Cibinong ya. Cibinong. Di studio. Ya itu benar-benar pas OTW ke sana kayak ini kita kemana sih sebenarnya? Kayak tapi terus kayak kita juga harus upload sendiri. Dulu zaman-zaman SoundCloud belum ada Spotify. Jadi ya Artinya perjuangannya panjang ya? Panjang banget, banyak nonton. Manggung nggak ada yang nonton, manggung nggak dibayar ya. Dibayar pakai konsumsi gitu. Dibayar pakai konsumsi. Cipadang kan Cipadang. Dibayar pakai 3M. Makasih Mas, mantap. Nah, itu dia. Oh, udah bukan 2M lagi ya. Biasanya kan makasih Mas, sekarang 3M. Iya, mantap. Sudah mantapnya sekarang. Bisa aja dia ya. Nanti kita akan ngobrol lagi soal Quick Love. Ini single terbaru. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Tapi tetaplah di Midnight Live. Kita masih berbincang dengan Reality Club dengan single terbarunya Quick Love. Dan memang ketika pertama kali saya mendengarkan musik dari Reality Club, wah ini kayaknya band luar negeri nih. Pasti begitu juga kan penonton yang dengerin Reality Club kan. Apakah memang dari awal targetnya panggung internasional?
karena itu lirik-liriknya ya dibuat dengan bahasa Inggris. Fatia mungkin bisa jawab. Itu betul. Itu betul karena kita emang pengen ya go international dari awal. Tapi juga ada alasan lain yaitu songwriter biasanya tuh Faiz. Kontribusi ya 90% dari lagu-lagu Reality Club. Dan kebetulan banget juga Faiz kalau nulis bahasa Indonesia kurang banget. Kaku. Lebih nyaman nulis bahasa Inggris dan makanya hasilnya pun bahasa Inggris. Tapi itu juga ya ada alasannya kenapa. Nggak usah dikupas tuntas ini lah ya. Kan lu yang kupas sendiri. Maksudnya kan takut orang kayak, loh kok bahasa Inggris gitu loh. Kalau Era, apa yang menjadi kepuasan dari Era bermusik bersama Reality Club? Oh, pertemanan inilah. Awas mikrofon. Kita record nih ya. Iya, maksudnya kayak apa namanya yang bikin puas ya pasti buat lagu-lagunya itu kayak satu sisi, tapi sisi lain ya emang apa ya kayak gue nggak tahu mau minta lebih apa lagi selain orang-orang ini gitu buat rock and roll di atas panggung. Iya, jadi ketika lo memutuskan untuk bermusik ya dengan orang-orang ini begitu ya? Iya. Udah klop banget kayaknya ya? Oh, udah klop banget deh. Iya kan ya? Mantap. Tapi kalau chemistry dari awal kan pasti nggak langsung terbangun kan? Itu prosesnya lama nggak sih? Prosesnya Lumayan. Sampai kita Banyak berantemnya dulu nggak di awal-awal? Wah, yang paling Nggak sering berantem tuh tapi kayak masih kaku. Kayak gue sama lo aja kaku lumayan kan. Kayak baru-baru ini kan. Iya, baru-baru ini. Nggak, tapi kita saling menghormati dan visinya sama semuanya. Jadi makanya kenapa kita bisa terus kayak ayo kita sama-sama saling memahami aja gitu. Keren. Itu biar band terus awet, itu kan harus satu visi, sefrekuensi. betul sekali. Tapi di tahun 2024 pernah buat gebrakan menolak manggung di Amerika Serikat. Itu alasannya kenapa, Nugi? Waktu itu ada sebuah event namanya South by Southwest. Di acara itu kebetulan mereka panelisnya ada defense contractor yang mengirim senjata-senjata ke Israel kepada Israel untuk menyerang Palestina gitu. Dan di situ agak terusik sebenarnya kita sih. Kayak kita ada di satu acara bersama maksudnya terafiliasi dengan orang-orang ini dan bersama orang-orang ini, bersama pihak-pihak ini kita agak nggak nyaman gitu waktu itu ya. Jadi akhirnya kita singkat cerita memutuskan untuk batal manggung. Batal tuh ya? Batal. Ada impactnya nggak buat kalian, Fatia? Ya pastinya, karena event ini tuh sebenarnya salah satu festival terbesar di Texas. Dan ini udah mimpi kita banget nih. Kita awalnya harusnya berangkat 2020, tapi ternyata COVID kan. Jadi itu udah gagal sekali. Terus kita 2024 kemarin nolak. Iya, nolak udah manggung. nyampe sana, tapi ternyata loh kok yang sponsorin si defense contractors itu. Jadi kita kayak ya udah deh dengan berat hati dan ya udah kita tolak juga. So mungkin ya impact-nya ya ke mimpi kita itu. Tapi ternyata ya pas kita ngepost itu ternyata banyak dukungan juga dari teman-teman dan ya mungkin ada rezeki lain yang ternyata dari situ gitu yang kita nggak pernah pikirin. Kayak kemarin kita juga jadi ikutan opening buat Nicki Zevanya di seluruh Asia. Jadi kayak oh ternyata mungkin ada kesempatan-kesempatan lain lah. Tapi kalau dari Faiz, apa mimpi terbesar kamu untuk Reality Club? Yang pastinya main di musik festival besar luar negeri sih mungkin ya. Dan bisa membawa nama Indonesia juga sih. Karena kita walaupun banyak orang yang nggak tahu kita tuh band Indonesia, tapi kita setiap kali manggung luar negeri pasti bilang kita tuh band dari Indonesia, dari Jakarta. Dan kayak mimpi keren banget kalau kita bisa manggung kayak di Coachella atau di Glastonbury, festival besar gitu loh di luar negeri. Amin. That's the dream. Oke, kalau Era apa mimpi terbesar kamu untuk band ini? Untuk lanjut terus sama mereka berempat nyampe nggak bisa. Solid ya, solid banget Ra dari Solid. Jawabannya paling sentimental ya. Nugi mau nangis ya? Satu Tacap lagi dong. Tapi kakinya belum keinjek, tenang aja.
Dogi, kamu kan pasti juga punya mimpi besar dong untuk Reality Club ke depan. Apa target untuk Reality Club ke depan? Target Reality Club ke depan, rilis album dulu ya guys ya. Menyelesaikan semua PR-PR jangka dekat dan jangka panjang gitu. Tapi tadi udah disebut semua sih sama yang lain gitu. Kurang lebih visi-misinya sama. Emang pengen membawa nama Indonesia juga keluar gitu. Tapi lewat jalur yang ini gitu. Lewat quote-unquote budaya pop gitu lah kali ya. Gak tahu abis kalau misalnya ditanya genre suka bingung gitu. Iya, gitu aja. Tapi dengan band berbahasa Inggris, apakah ini menjadi tantangan tersendiri untuk Reality Club? Yes. Tentunya. Maksudnya di Indonesia ya? Di Indonesia kita menyadari kalau misalnya lagu-lagu kami nggak semudah itu untuk dicerna sama kebanyakan orang ya, karena ya dari bahasa pun juga di situ terbenturnya di situ kan. Kalau lain cerita dengan teman-teman lain yang mengkomunikasikan dengan membuat karya dengan bahasa Indonesia akan jauh lebih mudah diterima oleh publik gitu sih. Selama Faiz belum nyaman nulis bahasa Indonesia, bahasa Inggris terus ya. Gimana Era? Aman. Fathia, ada tantangan tersendiri sebagai band dengan berbahasa Inggris? Ada banget dan pasti yang pertanyaan pertama yang selalu tanyain itu kapan bikin lagu Indonesia gitu. Terus kita kayak sumpah kita juga pengen aja tapi belum gitu. Jadi ya ditunggu aja lah ya. Tunggu aja ya, sambil bersiap-siap. Reality Club akan membawakan lagu andalannya nih ya. Salah satu lagu andalannya Anything You Want. Yang tentunya dari lagu ini kita semua bertanya-tanya, ini jangan-jangan band luar negeri. Banyak yang bertanya seperti itu, tapi ternyata ini band Indonesia. Semoga karirnya selalu sukses untuk Reality Club. Kita tunggu album-album selanjutnya. Dan tentunya kita persilahkan untuk Reality Club bersiap-siap. Kita berikan tepuk tangan, kita berikan semangat untuk Reality Club. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya untuk Fathia. Ada nggak musisi khusus yang ingin diajak berkolaborasi? Oh, banyak. Siapa ya? Banyak artis-artis Indo, kita pengen The Adams, White Shoes, Bilal Indrajaya. Tapi udah pernah nggak sih sama Bilal? Bilal iya sih. Udah kecapai doang satu. Udah sih satu udah. Siapa lagi ya? Apa? Pum Favorit. Oh, artis Thailand. Pum Favorit. Ih, aku juga suka. Ya kan? Dan lucunya dia selalu bilang, dia selalu mention kita kalau ada yang ditanya juga kayak kamu mau berkolaborasi dengan siapa musisi Indo, terus dia selalu jawab kita, terus kita kayak ayo kapan gitu. Tinggal tunggu Tinggal tunggu waktunya aja. Dan demikianlah Midnight Live. Saya Jessica dan juga Otong pamit undur diri dan inilah Reality Club Anything You Want. Trails of smoke trapped in a 2x2. Wasting the night feels right when I'm with you. It's the shimmer in your eyes and the way you let down your disguise. I feel like I've known you for ages. I feel like with you I'm going places. This same song on repeat. You can call me anything you want. It's fine by me. Number 2 out of 3. He says that it's his favorite, and I can't disagree. We talk about everything, the important and the mundane.
You know, I think you know everything. But the night's still young, and there's still so much to gain. I feel like I've known you for ages. I feel like with you I'm going places. Semuanya. The same song on repeat. You can call me anything you Metro TV,